Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sejarah dan aliran-aliran usul fikih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Egistianinit Febrianti dan kedua rekan saya yang bernama Evi Uswatun Hasanah dan Helmi Akbar Laswardi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian usul fikih secara etimologi. Usul fikih secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu kata usul dan fikih. Usul secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun, yang berarti asal, pokok, atau pondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kemudian fikih. Fikih adalah pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Yang kedua adalah pengertian usul fikih secara terminologi. Usul fikih secara terminologi adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah. Kemudian objek kajian usul fikih. Objek kajian atau pembahasan dalam ilmu usul fikih secara umum mencakup 3 hal. Yang pertama, sumber dan dalil hukum syar'i secara global. Yang kedua, hukum syar'i yang terkandung dalam dalil secara global. Yang ketiga, kaidah usluliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Perbedaan usul fikih dengan yang lain-lain. Pertama, ditinjau dari segi pembahasannya. Usul fikih berkisar tentang penjelasan metode seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang bersifat global. Apa karakteristik dan konsekuensi dari setiap dalil, mana dalil yang benar dan kuat dan mana dalil yang lemah, siapa orang yang mampu berijtihad dan apa syarat-syaratnya. Kedua, dari segi kaidahnya. Kaidah usul fikih adalah sebuah wasilah atau alat bagi para fuqaha untuk bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil syariah. Misalnya, kaidah usul al-aslu fi amri li wujub, bahwa asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Lantas ada dalil menyebutkan aqimu al-salat, dirikanlah oleh kalian sholat, berarti perintah mendirikan sholat itu hukumnya wajib. Jadi kesimpulannya, usul fikih lebih menjawab ke pertanyaan bagaimana cara atau proses menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Dan usul fikih sendiri lebih bermakna ke metodologis. Di sini akan menjelaskan tentang sejarah ilmu usul fikih dan aliran-aliran usul fikih. Yang pertama adalah sejarah. Pada zaman Nabi, sahabat-sahabat dan para pengikutnya, ilmu usul fikih itu belum terhimpun, jadi belum sempurna seperti sekarang ini, walaupun sekarang ini masih banyak pertentangan tentang hukum syariat. Jadi para sahabat dan pengikut Islam itu dulu masih dapat langsung menanyakan hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pada zaman sahabat dan tabi'in,
pengetahuan mereka kan masih sempurna, gimana ya, masih encer-encernya tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, dan mengetahui pula sebab-sebabnya turunnya itu. Jadi syariat turunnya sebabnya apa itu masih pengetahuannya sangat sempurna, karena kita ketahui pergaulan sahabat dan tabi'in itu masanya pergaulan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pengetahuan beliau masih sempurna. Karena itu para sahabat dan tabi'in tidak memerlukan peraturan-peraturan dan mengambil suatu hukum. Jadi tidak perlu istinbat. Lalu berjalannya waktu, setelah Islam meluas, bangsa Arab sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain, dibuatlah peraturan. Jadi dibuatlah peraturan-peraturan dalam bahasa Arab agar bangsa lain itu mudah mempelajarinya, mempelajari syariat-syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran atau As-Sunnah tersebut. Lalu periode Imam Mazhab itu dalam ijtihadnya mengambil hukum dalam pendapat-pendapat yang benar. Jadi para Imam Mazhab dulu banyak yang mengeluarkan fatwa. Jadi salah satunya dari 4 mazhab itu yang paling banyak mengeluarkan fatwa dengan pendapat ra'yu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah salah satu mazhab dari 4 mazhab itu yang paling banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum syariat Islam. Sangat terkenal ijtihadnya, yaitu adalah Imam Abu Hanifah. Lalu usul fikih itu mula-mulanya dicatat oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang sekarang sangat terkenal kitabnya adalah Ar-Risalah. Itu adalah sejarah ilmu usul fikih dari beberapa periode. Yang pertama dari sahabat, yang kedua adalah tabi'in, yang ketiga adalah imam mazhab 4 itu. Selanjutnya adalah yang berikutnya adalah aliran usul fikih dan kitab-kitabnya. Yang pertama adalah aliran Syafi'iyah atau mutakallimin. Mutakallimin itu ahli kalam. Kenapa aliran tersebut dinamakan aliran Syafi'iyah? Karena kita ketahui adalah tokoh utamanya adalah Imam Syafi'i yang mengarang kitab Ar-Risalah, salah satunya tentang usul fikih. Jadi aliran Syafi'iyah ini menggunakan dasar akli dan nakli. Jadi dasar beliau merumuskan usul fikih itu adalah dasarnya Al-Quran dan akal pikiran. Itu adalah aliran Syafi'iyah. Yang kedua adalah aliran Hanifiyah. Jadi aliran-aliran ini banyak dianut oleh ulama yang bermazhab Hanifiyah. Jadi dalam penyusunan usul fikih di aliran tersebut sangat banyak mempertimbangkan masalah furu'. Jadi furu' itu cabang. Jadi furu' itu cabang. Contohnya yang mudah adalah tentang akidah. Kita ketahui
kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah itu musul fikih. Jadi kita harus percaya itu. Lalu namun masalah apakah Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu dengan ruh atau jasad, itu adalah furu'. Jadi itu masih itu masalah furu', jadi masih dipertanyakan kebenarannya. Jadi kitab yang berada dalam aliran Hanifiyah ini salah satunya adalah Al-Usul kitabnya. Yang ketiga adalah aliran Mutaakhirin. Aliran Mutaakhirin ini adalah gabungan, jadi dia memakai gabungan dari aliran Syafi'iyah dan Hanifiyah. Jadi aliran ini dalam metode penyusunannya itu menggunakan dua metode gabungan. Yang salah satunya adalah kitab Al-Jam'u Al-Jawami.